Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Acil Elis ya teman-teman ya. Nah, vlog Acil kali ini Acil seperti biasa ya, tiap bulan Acil sama teman-teman sesama UMKM nih ya, pelaku usaha UMKM Kota Palangkaraya, kami mengadakan arisan ya. Nah, arisan kami kali ini bersama BUMN Pertamina Palangkaraya. Nah, ini kita tempatnya di Saung Melambai ya teman-teman ya. Nah, tempat dimana sebelum-sebelumnya channel Atip banyak sekali tentang Saung Melambai ya. Di sini enak sekali teman-teman ya, lokasinya dan juga santai sekali tempatnya. Nah, teman-teman bisa saksikan channel YouTube Acil kali ini ya, arisan UMKM bersama BUMN Pertamina. Agus Lindrianto, saya dari Rumah BUMN Pertamina Palangkaraya. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Kebanyakan sudah kayaknya ya. Oh belum ya? Rasa-rasa kada, Belum ya? rasa-rasa kada. Terus di tahun 2020, 2021 ini semuanya by online. Jadi ada yang sudah chatting dengan saya mungkin, tapi nggak pernah bertemu secara langsung. Bahkan dengan Mbak Nindi aja baru 2-3 kali ketemu. Padahal kita sudah lama berkomunikasi seperti itu ya. Kalau dengan Mbak Puji udah sebelum COVID udah kenal, Mbak Penny ya beberapa udah kenal lah. Jadi pertama-tama terima kasih untuk waktu dan kesempatan dari kami Rumah BUMN Pertamina Palangkaraya. Jadi kalau sebagian mungkin ada yang udah tahu ya Mbak Nindi ya, apa itu Rumah BUMN. Dulu namanya bukan Rumah BUMN. Ada yang tahu dulu namanya apa? Rumah Kreatif BUMN atau RKB. Dulu tuh orang kenalnya RKB ya. RKB. Nah, tapi karena kebijakan dari pemerintah, maka nama RKB itu di-upgrade atau diubah menjadi Rumah BUMN. Kata kreatifnya dihilangkan. Nah, saya mau perkenalan dulu nih ya, bahwa Rumah BUMN ini tuh di bawah Kementerian BUMN sebenarnya kita ini Bapak Ibu ya. Di bawah Kementerian BUMN, namun ada 30 kota dan kabupaten. Jadi BUMN-nya ini dibagi ya. BUMN-nya dibagi. Kebetulan Palangkaraya ini kena BUMN Pertamina. Karena Pertamina kan salah satu BUMN di Indonesia. Dan ada 30 kota termasuk di Palangkaraya. Kalimantan Tengah ini ada 2. Palangkaraya dan Seruyan. Jadi Seruyan itu juga di bawah Pertamina. Di kota-kota lain, kemarin ada juga yang nanya, saya juga pernah ikut, kalau nggak salah BRI ada misi juga ya, dulu ya, bulan kapan ya, sebelum lebaran ya, kalau nggak salah ya. Terus disuruh ngisi dan ternyata ada rumah BUMN BRI di Gunung Mas. Apakah itu juga rumah BUMN? Benar, itu rumah BUMN, tapi bukan BUMN-nya Pertamina, BUMN-nya BRI. Jadi kita semua ini di bawah naungan Kementerian BUMN, namun kita semua ini tanggung jawabnya BUMN masing-masing, begitu ya. Nah kayak saya ini nih pegawainya Pertamina yang ditempatkan di Rumah BUMN Palangkaraya, seperti itu ya. Jadi untuk tanggung jawab dan segala macamnya memang saya lebih banyak berkoordinasi dengan Pertamina langsung. Kayak gitu Bapak Ibu. Ada yang dramanya hilang pelanggan, ada yang dramanya ganti usaha, benar ya Mbak ya? Yang paling kerasa kebanting ini yang usahanya kantin sekolah, crafter, yang sangat-sangat berasa. Tapi ada juga usaha-usaha yang malah naik daun. Contohnya frozen food, usaha kuliner. Bahkan salah satunya yang lumayan terkenal juga di Palangkaraya, Saung Melambai, benar ya Mbak ya? Jadi Saung Melambai sekarang kan masuk dalam daftar listnya tempat-tempat yang harus didatangin kalau mau santai gitu ya. Nah, jadi kita sendiri sebenarnya tuh sudah adanya sejak tahun 2017. Namun memang kendala kita itu ya salah satunya adalah gara-gara pandemi ini di tahun 2 tahun belakangan ini kita agak lebih slow ya Mbak Nindi ya. Saya sebelum pandemi ini lumayan bergerilya ke teman-teman sih, kayak gitu ya. Nah, salah satu peran kita di Rumah BUMN ini adalah pendampingan. Nah, saya mau bertanya nih ke ibu-ibu semua. Nanti yang bisa jawab nanti dapat satu hadiah ya Mbak Nindi. Yang bisa jawab, yang jawabannya pas dengan jawaban saya, nanti ada satu hadiah. Saya udah siapin beberapa hadiah kok. Ada 2 voucher BBM bisa diisi. Maksudnya
maksudnya bisa dipakai di mana aja. Yang kedua ada cindera mata lah dari kita. Jadi ada beberapa. Saya pertanyaan sederhana, ibu-ibu. Bisa berdiri sendiri benar ya? Harus punya teman, harus punya partner, harus punya target pasar dan segala macam. Nah pertanyaannya, kenapa UMKM itu perlu pendampingan? Mbak Nida. Karena usahanya masih kecil jadi harus didamping supaya jadi besar. Gitu ya Mbak? Itu boleh. Ada yang lain? Mbak Penny? UMKM ini kadang kalau lagi down butuh pendampingan, kalau lagi semangat gak butuh, gitu ya? Enggak ya, lagi up, lagi down semua butuh pendampingan karena mood UMKM kadang up and down. Boleh juga. Ada lagi yang lain? Mbak namanya siapa Mbak? Saya belum kenal. Mbak Tiara. Boleh pasar digital. Lebih ke digital marketingnya Mbak ya. Boleh juga. Ada lagi yang coba mau jawab? Gak apa-apa kok, salah gak apa-apa. Mbak Puji. Jadi butuh sesuatu yang baru ya Mbak ya. Kalau Mbak Mus? Langsung ditanya aja. Nggak tahu ya. Ada lagi yang mau coba? Kenapa sih butuh pendampingan? Mas, butuh pendampingan? Boleh nggak aku ngomong juga? Ya langsung jawab. Mbak Mus? Tanpa pendampingan tuh biasanya kami lalai Pak. Maksudnya kayak gini, tidak terarah kalau ada pendampingan, apalagi kayak yang di inkubasi. Apa itu Pak? Inkubasi. Inkubasi itu, jadi ada arahnya, tujuannya. Jadi kayak semangat itu Pak. Ada penilaian yang dilakukan oleh mentornya. Jadi kayak merasa tertantang. Kalau misalnya tanpa ada ini pendamping, ya udah nggak tahu Pak sampai kapan. Boleh, mantap juga. Mbak silakan. Mbak Ya. YouTuber. Gimana Mbak YouTuber? Karena UMKM butuh fasilitasnya secara materi dan imaterinya. UMKM butuh fasilitas secara material dan imaterial. Selain UMKM saya juga butuh Mbak materi. Permodalan lah intinya. Permodalan, oke. Ada lagi? Mbak Nindi mungkin coba mau jawab. Kenapa Mbak Nindi? Kenapa Mbak Nindi itu butuh didampingi? Online ini ternyata selama ini kita sudah jualan online nih di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, tapi ternyata itu masih kurang ilmunya gitu. Ternyata untuk berjualan di Facebook, di Instagram itu masih perlu strategi seperti copywriting, foto produk dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu didampingin, dan saya rasa dengan didampingi itu saya sendiri merasakan lebih baik lah dibandingin waktu sebelum didampingin. Supaya intinya lebih baik. Ada lagi yang mau coba? Mbak, silahkan Mbak. Karena UMKM juga perlu ilmunya Pak. Karena perlu ilmu. Kalau kita kerja tanpa ilmu yang cukup, kayaknya standar-standar aja. Kita perlu update ilmu lah. Makanya kita perlu pendampingan. Supaya bisa lebih maju dan terarah. Butuh ilmu baru supaya lebih maju dan terarah. Boleh deh ya. Dari semuanya benar. Tapi jawaban yang paling enak didengar tuh jawabannya yang paling terakhir. Benar ya. Nanti bisa minta ke Mbak Nini nanti. Nanti Ketua Mbak Nini- berkehapakat.
Jadi gini loh, logikanya sederhananya gini. Ketua berkah gawe apa? Sebenarnya gini ya, Mbak ya. Lain, Ibu-ibu. ketua. Kenapa sih kita itu butuh pasangan hidup? Kenapa sih butuh pendamping? Pasangan itu kan pendamping kan? Kenapa salah? Saya mau belajar dengan orang tersebut. Semua pasti punya masalah. Nah, itulah peran pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga BUMN dan juga pihak-pihak swasta, benar ya? Karena kan yang mendampingi nggak cuma rumah BUMN, ada juga PLUT, benar ya? Aku Mandiri, benar ya? Terus apalagi ya? Keterbatasan waktu. Ada lagi yang lain? Pertanyaannya gini. Nih Amang yang jaga Saya ini makanan. pendampingan pasti kan? Saya yakin semua pasti sini pernah ikut pendampingan. Bahkan mungkin udah dapat sertifikat atau benar ya. Tapi harus terus loh. Nah yang ketiga itu go online. Nah go online ini tahap selanjutnya itu nggak cuma foto, posting, jual. Tahap selanjutnya adalah kita gunakan semua marketplace dan juga tempat-tempat kita bisa jualan secara aktif. Nah, ini yang sering kali saya temukan. Tidak semua UMKM itu mau memberikan tenaga energinya untuk lebih aktif di penjualan secara go online ini. Kadang kalau mau posting nunggu mood, kadang kelupaan, kadang kecampur sosmednya dengan sosmed pribadi. Kadang ya kalau lagi ada masalah nggak produksi, benar ya? Nah seringkali UMKM itu stucknya di go online. Kalau go digital, go modern pasti semua oke. Nah di go online inilah yang membuat kadang usaha kita itu jadinya stuck. Ya yang terakhir go global. Kalau go global ini sampai ke luar negeri, kita bisa mengekspor. Mbak Penny pernah ya sampai ke luar negeri Mbak ya? Belum pernah? Produknya aja, bukan produknya sampai ke luar negeri, mas pernah kan? Ada? Sekarang masih? Kurang dipublikasikan. Banyak faktor ya, memang kalau sudah sampai go global itu bisa dibilang udah sangat besar usahanya ya Mbak Penny ya. Karena termasuk go global itu adalah buka cabang di mana-mana. Saung Melambai, ini baru satu ya Mbak Nida ya. Semoga ada Saung Melambai 2. Saung Melambai 3. Itu udah global namanya Mbak. Nah tapi kita mau kalau siang ini saya cuma mau sharing. Ayo kita semua dikata go online. Usaha go online ini semua sama-sama melek digital. Ya, saya boleh tahu di sini semua yang sudah punya marketplace boleh angkat tangan. Usahanya yang punya marketplace. Marketplace itu adalah tempat-tempat platform untuk kita boleh jualan. Salah satunya Facebook. Facebook itu kan ada menu marketplace, benar ya? Ini bukan Facebook pribadi loh. Nah, di sini saya sering nemu ini. Sering sekali saya menemukan UKM itu di Facebook pribadinya dia bikin story, status dan segala macam, curhat lah, segala macam. Tapi juga kecampur sama jualan. Sering sekali saya temukan. Padahal Facebook itu udah ada menu yang namanya marketplace. Satu, yang kedua ada yang namanya fanpage. Bisa buat halaman, isinya jualan semua. Benar ya? Tapi tidak semua UMKM tahu. UMKM taunya apa? Udah punya Facebook, punya akunnya udah jual. Posting. Benar nggak? Nah, ini sama-sama saya sarankan. Nanti kalau ada pelatihan dari manapun, ikuti. Karena kalau kita bahas siang ini, lumayan panjang. Tapi kalau saya itu satu yang istilahnya sehari-hari ya Mbak Nini kan, jualan pasti di Facebook. Masalah yang kedua adalah sudah sering posting tapi nggak laku. Kenapa? Karena dia nggak ngikutin yang namanya algoritma, nggak ngikutin yang namanya apa ya bahasa anunya skenario supaya produk laku. Salah satu algoritmanya adalah postinglah di jam-jam penting, jam-jam genting orang sering pegang handphone. Saya tanya lagi ke ibu-ibu semua. Ibu-ibu pegang handphone biasa di jam berapa? Jam lapar, benar. Jam lapar loh, satu. Ada lagi? Sebelum tidur. Di sini nggak ada yang pegang handphone 24 jam kan?
Nggak ada kan? Jadi dari mandi, pegang handphone gitu ya, makan, tidur, pegang handphone, nggak ada kan? Itu salah satu tips dari saya. Kalau mau posting jualan, postinglah di jam-jam yang biasa orang pegang handphone. Cara taunya gimana? Lihat diri kita. Saya punya 4 jam praktis, 1 jam pagi, itu maksimal dari jam 6 sampai jam 8 pagi. 2 jam siang, jam lapar tadi mbak, 12 siang sampai jam 2. Biasa orang pegang handphone. Orang pegang handphone lagi lapar, biasa kan mau cari itu. Ya kan? Gak sampai 10 menit habis. Ya mau cari. Tapi kalau pas nyari, yang ke posting adalah curhatan-curhatan, gimana dong? Ya orang skip kan? Ya, Skip kan? Nah, di situ pentingnya coba Facebooknya diperbaiki lagi. Yang ketiga itu jam-jam sore. Jam-jam sore itu jam-jam mau menuju maghrib. Yang terakhir jam malam sebelum tidur. Terus poin ketiga dari saya yang penting adalah setiap ibu-ibu melakukan posting, ingat 3 detik pertama. 3 detik pertama itu menentukan postingan itu akan di like atau di skip. Di like, di skip, atau di next. Jadi ini posting Mbak Tiara ya tadi ya. Produknya apa Mbak? Basreng. Mbak udah posting ini. Di 3 detik pertama itu langsung menentukan di like atau di skip. Caranya gimana? Makanya ketika posting, postinglah sesuatu yang benar-benar orang tuh kalau ngeliat lapar langsung. Kalau ngeliat orang tertarik. Kalau cuman foto apa gitu ya. Ini kayak gini deh misalnya nih. Ini ya. Ada beberapa angle-angle foto yang kalau orang melihat itu langsung kepengen. Itu harus dipelajari. Nah, itulah salah satu peran dari kita Rumah BUMN. Ada beberapa pelatihan yang kita bisa berikan. Memang kalau sekarang ini basisnya masih berbasis online. Tapi kita pengen mulai bulan ini juga nanti ada beberapa yang offline. Namun kita sesuaikan ya Mbak Nida ya. Dengan peraturan dari gugus tugas. Nah, kemudian ada beberapa contoh UKM yang kita dampingi di masa pandemi ini yang malah makin bersinar. Ada yang tahu? Salah satunya siapa? MPSDS. Ya. Salah satunya Mbak Nindi memang ya. Mbak Nindi join 2020 ya Mbak Nindi ya? Iya. 2020 itu juga via online aja, nggak pernah ketemu. Bahkan akhirnya kita ketemu itu pertama itu via Instagram. Iya. Kita bikin pelatihan secara Instagram live. Dan akhirnya Mbak Nidi tuh bisa sharing kemana-mana dan berbagi. Ya Mbak Nidi ya. Nah, nanti Mbak Nidi bolehlah sharing kenapa bisa. Bahkan saya senangnya juga Mbak Nidi ini jadi ketua geng. Ketua geng ya benar ya. Ketua geng Arisan UMKM. Kenapa? Salah satunya adalah yang saya bisa pelajari, yang Mbak Nidi juga pelajari dari kita Rumah BUMN adalah pentingnya yang namanya kolaborasi. Pentingnya yang namanya relasi. Karena usaha kita tuh nggak bisa sendiri. Ya nggak? Hari ini saya pengen makan pempek. Mungkin besok saya mau makan basreng. Ya, mungkin. Mas mundur itu kepalanya penggal. Oh. Saya kira kenapa. Mungkin hari ini saya pengennya pempek. Besok saya pengennya basreng. Nah, kalau kita di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah relasi yang enak, saya nggak usah jauh-jauh nyari ya nggak. Pempek sudah ada, basreng sudah ada, ya nggak. Itu salah satu keuntungan kalau kita berkolaborasi dan punya relasi. Saya pengen makan abon nih, abon saya mungkin saya punya Mbak Penny. Seminggu udah habis mungkin. Minggu depan saya belum tentu pengen abon, bener nggak Mbak Penny? Mungkin minggu depan saya pengen yang lain. Saya nyarinya kemana? Salah satu keuntungannya adalah punya relasi. Saya waktu itu pengen ngasih aksesoris buat anak saya. Kayak bros gitu. Saya pesannya sama Mbak Puji. Saya nggak perlu repot-repot cari di Google, cari di mana. Mbak Puji saya mau pesan gini-gini. Saya pesan 3 dikasih 4. Saya pengen strap masker. Kayaknya bisa dikasih nama. Pas kebetulan ada yang posting. Ya pesanlah sama Mbak Mus. Ini juga nih enaknya kadang gini loh. Pesan 1 dikasih 2 harga sama. Itu bagus. Ya. Itulah salah satu keuntungan punya relasi. Benar ya? Nah, makanya masukan dari saya, mari semua bangun relasi.
Jangan ada yang putus, ya. Jangan ada yang apa Mbak Nini bahasanya tuh merasa dia lebih hebat sendiri. Yang kedua, ini yang paling penting juga nih. Please hindari konflik. Please hindari konflik sesama UMKM. Apa itu konflik? Konflik itu adalah sesuatu yang berurusan. Nah, itu dia tahu ya Mbak ya. Salah satu konflik di UMKM adalah gampangnya baperan. Bukan lapar loh. Baper tuh gini, kadang ngeliat usaha orang maju, produk orang ini sama nih, produknya sama, tapi orderan dia lebih banyak, terus ibu-ibu banyak yang minder dan segala macam. Sebenarnya harusnya kalau kita lihat orang sukses, kita harusnya ngapain? Introspeksi diri, betul. Cari tahu ada apa dengan saya, ada apa dengan produk saya. Bukan yang kita lakukan apa? Kita jelekin produk orang, kita istilahnya tuh menyebarkan hoax, ya. Itu lebih parah. Banyak sekali yang saya temui seperti itu. Tapi saya berharap di komunitas arisan ini tidak ada yang seperti itu ya Mbak Nindi. Di sini bisa saling sharing, saling semangat. Kalau ada teman sukses, bisa ditanyakan pakai prinsip ATM. Ada yang tahu apa tuh ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ditanya dong, Mbak Penny kok abonnya bisa sampai ke luar negeri? Ada strategi apa ini? Kalau Mbak Penny nggak pelit pasti dikasih. Tapi Mbak Penny nggak pelit kok. Karena kan ladang orang beda-beda ya Mbak ya. Mungkin dikasih tahu Mbak Penny belum tentu cocok sama Mbak Puji. Tapi ketika udah tahu caranya, oh mungkin di tempat lain saya bisa menemukan. Nah, makanya saya memang pengen udah lama nih ngomong ini Mbak Nindi. Kalau bisa hindari namanya konflik. Udah kena pandemi, kita kena konflik lagi. Aduh, kayak itu susah sekali. Saya tuh pengennya kita tuh semua tuh damai, peace semuanya ya. Bisa saling support. Apalagi tadi ada UKM yang meninggal dunia ya Mbak ya. Saya memang tidak pernah ketemu, tapi di sosial media saya tuh viral sekali. Karena kan teman-teman saya rata-rata UMKM juga nih. Menyampaikan kata turut berduka, saya memang tidak pernah ketemu karena memang almarhumah ini tidak pernah di rumah BUMN gitu ya. Ini kan luar biasa ya. Atas kejadian ini tuh semuanya jadi seperti bersatu kayak gitu ya. Nah, ada beberapa juga UMKM kita selain UMKM Dapur Sebes yang kita support. Mbak Nini ini sebenarnya banyak sekali loh hal positifnya ke rumah BUMN yang harusnya sering-sering sharing. Tapi kayaknya ada beberapa kabar yang berterbangan kalau Mbak Nini akan sebentar lagi keluar negeri ya Mbak Nini. Amin. Tapi kita nggak tahu lah, semoga apapun yang terbaik ya Mbak Nindi, karena semua pasti terbaik. Nanti sebelum pun itu terjadi ke luar negeri, bikinlah pesta rakyat dulu Mbak Nindi. Ya. Ada beberapa UMKM juga yang kita bantu pengurusan NIB dan IUMK. Kecuali Mbak Puji yang ikut. Nanti kita cari tahu ya Mbak ya. Terus ada juga beberapa inkubasi bisnis, salah satunya itu Ibu Rina, Mbak Rina. Masih sakit ya Mbak Rina ya kalau nggak salah ya, kita doain supaya cepat pulih keluarga. Mbak Rina juga sering nih kita minta jadi narasumber. Waktu offline dulu sering banget nih pelatihan keras. Ya Mbak Puji, Mbak Mus dulu sering banget jadi peserta kalau pelatihan keras dengan Mbak Rina. Cuman karena pandemi semuanya kayak disuruh istirahat dulu. Semoga bisa cepat selesai. Terus ada beberapa UKM juga yang lolos inkubasi seperti furniture di daerah komplek industri di Tilung. Ada yang tahu di Tilung? Tahu ya, komplek industri di situ ada beberapa yang lolos, bahkan sudah diminta sama pihak Pertamina untuk menjadi bahan baku beberapa produknya gitu ya. Nah, terakhir dari saya, apa sih yang sudah dilakukan oleh rumah BUMN? Salah satunya adalah bagaimana kita konsisten dalam pendampingan, ya. Kita sekali lagi pengennya terus mendampingi bapak ibu-ibu semua, ya. Memang secara pendampingan agak terbatas kadang kita, kayak misalnya kita bukan instansi pemerintahan, kita BUMN, kita juga harus terfokus sama pusat. Jadi kalau di Pertamina pusat menyampaikan A, kita juga harus ikuti. Salah satunya di 2020 kita ada program SFS,
Tapi di 2021 Mbak Nini ada nanya, halo Ibu, kok SFS-nya nggak jalan Pak, gimana? Karena memang dari Pertamina Pusat untuk kita ada program baru, gitu loh. Yang kita yang di lapangan, di daerah juga kita harus ikuti. Walaupun menurut saya SFS bagus. Cuman kita sedang perjuangkan juga untuk program-program baru ini lebih bagus lagi. Jadi intinya kalau kita dari rumah BUMN, mungkin ada yang belum tergabung. Kalau mau tergabung bisa hubungin saya atau juga hubungin Mbak Nindi bagaimana persyaratannya. Kemudian keuntungannya apa? Salah satunya kita akan memberikan pendampingan secara gratis. Kita nggak ada yang bayar, semua gratis. Dan semoga kita juga bisa support UMKM ini sampai go global, sampai bisa ekspor. Tapi salah satunya tuh kita bisa support dalam hal promosi produk usahanya, ya. Karena di sosial media kita itu langsung kita, semua yang boleh diposting di sosial media itu sudah berdasarkan ACC approve dari Pertamina Pusat, kayak gitu ya. Karena semua hal yang kita lakukan di sosial media itu terpantau langsung sama admin dari Pertamina Pusat, kayak gitu. Jadi bahkan ada beberapa yang masuk YouTube channel juga nih, ya Mbak YouTuber. Ada yang masuk konten-konten di YouTube. Mbak Rina salah satunya itu pernah masuk di YouTube channel dengan tokonya waktu itu yang di Jalan Ahmad Yani, walaupun sekarang udah tutup ya. Salah satunya kita bisa support seperti itu. Dan terakhir untuk permodalan, kalau kita dari rumah BUMN sekali kita nggak ada untuk bantuan modal, adanya di Pertamina. Nah, kendalanya adalah tidak ada kantor Pertamina di Palangkaraya. Di Kalimantan ini Pertamina adanya di Balikpapan. Jadi kalau ada yang mengajukan lewat kita, bisa. Kita akan forward, kita akan teruskan ke Balikpapan. Namun, persetujuannya adalah orang Balikpapan. Ya. Biasanya tuh bisa nggak diterima tuh karena lokasi. Karena mereka harus survei ke Palangkaraya, harus apalagi kalau yang ngajukan cuma 3 orang, 4 orang. Tapi kalau yang ngajukan langsung 50 nih Mbak Nindi, itu biasanya mereka langsung atur waktu. Kendalanya sih gitu Mbak Nindi kalau dari Pertamina ya, karena tidak ada kantor Pertamina. SPBU yang ada di kota-kota itu tuh bukan semuanya punya Pertamina loh. Itu punya pribadi, punya perusahaan. Tapi kenapa mereka ada logo Pertamina? Itu bisa dikategorikan seperti usaha franchise. Ya nggak ya? Nah, jadi jangan, kalau ada yang belum tahu, jadi tidak semua SPBU itu punya Pertamina. Kalau yang di Palangkaraya ini, yang saya tahu semuanya punya pribadi. Tapi semuanya mengambil dari Pertamina. Untuk, bisa dibilang untuk isi ulangnya lah, kayak gitu ya. Saya kira itu aja Mbak Nindi ya. Jadi kalau saya ini sih lebih enaknya sih sharing secara dengan topik, karena tadi Mbak Nindi bilang tuh perkenalan dari kita, terus apa yang sudah dilakukan. Nah, nanti buat yang belum gabung bisa gabung. Memang ada beberapa UKM yang udah lama tergabung, Mbak Penny, Mbak Puji itu udah lama. Cuman ya karena kesibukan juga ya Mbak Penny ya, kadang kesibukan di ini. Saya support, saya tidak membatasi dari dulu. Kalau ikut rumah BUMN tuh nggak boleh kayak yang lain. Saya tidak seperti itu. Saya malah support kalau bisa ikuti semua tempat pendampingan yang ada di Palangkaraya. Aku mandiri, semua gabung, Diplut gabung, kegiatan dari dinas-dinas ikuti, supaya apa? Nambah relasi, nambah teman, produk semakin dikenal, kayak gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Kalau ada mau sharing, mau bertanya, saya persilahkan. Ayo diguncang. Siapa yang dapat? Mari kita baca. Damayanti 2. Cucu lagi dapat. Damayanti 2 dapat. Terus satunya lagi siapa? Ambil Kak, Bu. Ambil Kak. Damayanti dapat. Masukkan. Damayanti 2 dapat. Satu lagi siapa? Mbak Penny dapat. Penny ambil enggak? Kalau enggak biar masukkan lagi. Oh ambil, oke. Yang dapat Mbak Cucu dan Mbak Penny. Rajaki itu namanya. Apa tuh? Dapat juga. Nanti punya kakak
Jahat banget sih. Makan, makan, makan yang banyak ya untuk pertumbuhan badan. Kemana lagi kita nih? Ke samping. Boleh ngicip. Ih, mantap. Ada yang banyak makan ya. Pokok. Iya, nyaut iya. Biar ku tumbuh besar. Ibu, enak Bu. Enak. Makan dulu aja saya, dilenakan duduknya. Buahnya sudah tahu aja siapa yang dapat. Yang banyak celah, ambil celah yang banyak. Nah, dikit aja Kak. Demi apa coba? Anu dibagi wadahnya lah. Wadahnya dibagi-bagi. Dibungkus jauh nang kaitan nah. Dompetnya apa sih Mbak Nini? Mbak Nini ada dompet juga. Udah, tadi yang pertanyaan tadi. Kamu telat sayang, kenapa? Ada ini Kak? Ada Zoom. Ada Zoom anak SMA kan mau. Jadi wali murid tadi suruh. Aduh, rambutku berantakan. Tidak. Ini yang punya tahu. Asinan bikin bakwan asin. Om asin ya, mau kawin lagi apa? Nah ini lagi nyicip. Icip. Ini ngicipnya aku. Icip. 2 centong. Icipnya itu lah, datang tanggung 2 centong. Ini apa namanya tadi? Nasi kebuli, nasi biryani. Mbak itu kenapa? Terima. Nah teman-teman, sampai di sini dulu channel YouTube Acil. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah mensubscribe, Acil doain semoga rezekinya berlimpah, semoga pintu-pintu rezekinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.